Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Saya sangat senang hari ini bisa berbincang dengan Richard Falk, Profesor Emeritus Hukum Internasional dari Universitas Princeton, dan seorang pemikir brilian yang sudah menulis tentang isu hukum internasional selama bertahun-tahun. Richard, selamat datang. Terima kasih, senang sekali bisa bersama Anda, Pascal. Senang sekali bisa berbincang dengan Anda. Saya baru saja melihat blog Anda di situs pribadi Anda, richardfalk.org. Saya baca, Anda memulai blog itu bertepatan dengan ulang tahun ke-80 Anda, dan itu berarti sudah 16 tahun yang lalu. Anda sudah menulis cukup lama. Richard, boleh saya tanya, bagaimana penilaian Anda tentang keadaan hukum internasional saat ini di tahun 2024? Penting untuk membedakan antara hukum internasional dalam konteks keamanan global, yang kinerjanya sejauh ini sangat mengecewakan, dan hukum internasional sebagai kerangka tempat interaksi antar negara biasanya berlangsung. Mulai dari keselamatan maritim dan penerbangan, pariwisata, komunikasi, sampai perdagangan dan investasi, semuanya berjalan dengan logika timbal balik. Sayangnya, dalam urusan keamanan global, ketimpangan kekuasaan seringkali menenggelamkan prinsip saling menghormati yang menjadi dasar berfungsinya hukum internasional. Dan hal ini perlu diingat, sudah disadari sejak perancangan Piagam PBB yang memberikan hak veto kepada para pemenang Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang saat itu termasuk paling kuat di dunia untuk menolak keputusan apapun dari PBB yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan strategis mereka. Domain of interests, and that was intentional. Dan itu memang disengaja. Sistem itu memberi posisi utama kepada para pemenang perang, menempatkan mereka di posisi istimewa dibandingkan semua anggota lainnya. Hal ini juga tercermin dalam pengadilan kejahatan perang di Nuremberg dan Tokyo, di mana hanya kejahatan pihak yang kalah yang diselidiki. Sementara kejahatan besar yang dilakukan pihak pemenang sama sekali tidak diperiksa, bahkan tidak boleh dijadikan bahan pembelaan bagi mereka yang dituduh. Jadi, cara pengelolaan keamanan global yang bias secara geopolitik seperti ini lebih mengandalkan pengendalian diri dari pihak yang berkuasa, bukan pada sistem hukum internasional yang memiliki harapan wajar terhadap penegakan hukum dan akuntabilitas bagi para anggota tetap Dewan Keamanan. To these permanent members of the Security Council. So that was that kind of exception. Jadi pengecualian semacam itu sudah tertanam dalam tatanan normatif sejak berdirinya PBB pada tahun 1945. Dan hal itu baru benar-benar terlihat sebagai bentuk penyangkalan yang di media dan secara umum dibicarakan sebagai penyangkalan terhadap efektivitas hukum internasional melalui upaya berlebihan dan jenis geopolitik yang tidak bertanggung jawab yang dijalankan oleh Amerika Serikat, dan di mana mereka juga melindungi Israel untuk melakukan hal yang sama. Situasi inilah yang menimbulkan krisis kepercayaan terhadap peran hukum internasional. Dan seperti yang saya maksud, krisis ini bukan terutama akibat dari hukum internasional itu sendiri, melainkan akibat dari mereka yang merancang tatanan internasional itu pada tahun 1945. Signed this international order in 1945. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below, and now back to the video. We have to go into this order of 1945. Kita harus membahas tatanan tahun 1945 ini. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya tentang pandangan Anda terhadap hakikat hukum internasional. Maksud saya, bukan hanya karena ada orang yang sangat fatalistis terhadapnya. Itu bisa kita kesampingkan dulu. Tapi menurut Anda, bagaimana sebenarnya hukum internasional itu ada di dunia? Kalau saya bicara dengan mahasiswa saya, biasanya saya bilang begini, coba bayangkan hukum internasional dan hukum domestik itu bedanya seperti perbedaan antara hukum domestik dan hukum alam. Kita memang pakai istilah yang sama, tapi maksudnya berbeda. Ada kaitannya, secara metaforis memang berhubungan, tapi jelas bukan hal yang sama. Nah, bagaimana Anda melihat hal itu? Not the same beast. How do you see that?
Well, as I tried to suggest in my prior Seperti yang saya coba sampaikan dalam jawaban sebelumnya, hukum internasional itu bukan satu kesatuan norma yang seragam, atau bisa dibilang, bukan satu kumpulan aturan yang utuh. Menurut saya, hukum internasional sebenarnya lebih mirip dengan hukum domestik daripada yang biasanya diperkirakan. Karena hukum domestik juga sering tidak berjalan dengan baik ketika berhadapan dengan ketimpangan kelas yang sangat besar. Dalam kasus yang ekstrem, kita bisa lihat impunitas yang dinikmati oleh orang-orang yang menjadi pelindung dunia Epstein, yang pada dasarnya tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan berat terhadap gadis-gadis muda. Dan hal itu, dalam hukum domestik, hampir dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahwa mereka yang punya kekayaan bisa menyewa pengacara terbaik dan seringkali bisa memengaruhi jaksa maupun hakim, biasanya dengan cara yang halus. in ways that are subtle. Normally, they're not outright corruption, but they Itu bukan korupsi secara langsung, tapi hal itu mencerminkan perbedaan pengaruh sosial antara orang kaya yang punya banyak kekuasaan dan orang miskin yang biasanya jauh lebih rentan. Jadi ada kesinambungan antara situasi di mana hukum bisa berjalan dan di mana hukum tidak berfungsi. Saya berpendapat bahwa hukum tidak bekerja dengan baik di konteks di mana ketimpangan kekuasaan sangat dominan. Dan hal ini sangat relevan di masyarakat internasional, di mana banyak pihak sangat rentan terhadap perilaku tidak bertanggung jawab dari negara-negara paling kuat, yang biasanya tidak pernah dimintai pertanggungjawaban, kecuali mereka kalah perang besar. Misalnya, hanya dalam konteks seperti itu, ketika Irak kalah perang dari Amerika Serikat dan Inggris, barulah Saddam Hussein diadili sebagai penjahat perang. Saddam Hussein as a war criminal. They didn't prosecute the aggressor. Mereka tidak menuntut pihak yang melakukan agresi. Jadi sekali lagi, ini seperti permainan bagi pihak yang menang dalam urusan keamanan global. Tapi sistem itu hanya berjalan kalau ada kepentingan bersama untuk membuatnya efektif. Dan kita sering menganggap hal itu sudah semestinya begitu. Ambil contoh kekebalan diplomatik. Duta Besar Luxembourg, misalnya, punya tingkat keamanan yang kurang lebih sama dengan Duta Besar Amerika Serikat dalam menjalankan tugas diplomatiknya. Itu terjadi karena semua pemerintah, baik yang besar maupun yang kecil, punya kepentingan terhadap akses timbal balik dalam prosedur diplomatik. Mereka tidak ingin merusak sistem itu dengan membuat pemerintah yang lebih lemah merasa tidak bisa mempercayai kekebalan diplomatik yang juga dinikmati oleh pemerintah yang lebih kuat. That is enjoyed by strong governments. This is a very, very good observation, but Ini pengamatan yang sangat-sangat bagus. Tapi itu juga berarti, semakin seimbang distribusi kekuasaan dalam sistem internasional, semakin besar kemungkinan prinsip timbal balik dalam hukum internasional benar-benar mulai berlaku dan berfungsi. Jadi apakah Anda melihat, maaf kalau saya kembangkan sedikit, itu berarti bahwa dalam dunia yang unipolar, dan banyak orang sekarang berpendapat bahwa masa yang dulu kita sebut pasca Perang Dingin, sekitar 30 tahun setelah 89, sampai kira-kira 2022, atau sekitar 33 tahun, bisa dianggap sebagai apa yang sekarang kita sebut sebagai momen unipolar, ketika hanya ada satu kekuatan super global, dan semua pihak lain berada dalam posisi yang secara struktural lebih lemah. Apakah Anda akan mengatakan bahwa yang kita lihat sekarang itu mungkin bukan kemunduran, tapi perubahan dalam cara hukum internasional dipatuhi kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya? Misalnya, masa ketika dunia setidaknya bersifat bipolar, atau bahkan masa yang lebih awal lagi ketika ada bentuk multipolaritas tertentu, terutama di abad ke-19 yang panjang, ketika tentu saja hukum internasional atau hukum all-in idam pada titik stengir berbeda ni waktu itu. That's an important question. Itu pertanyaan dan pengamatan yang penting. Saya menafsirkan masa bipolar Perang Dingin sebagai periode ketika awalnya ada semacam timbal balik antara Uni Soviet dan Barat, antara Eropa dan Amerika Serikat. Tapi periode itu juga dibentuk oleh kondisi geopolitik, lewat kesepakatan di Yalta dan Potsdam, yang menetapkan garis pemisah di Eropa antara Timur dan Barat.
Itu adalah persoalan geopolitik. Bahkan di puncak Perang Dingin, hal itu dipandang sebagai sesuatu yang ingin dijaga oleh kedua pihak. Dengan kata lain, meskipun ada godaan, dan ada penasihat serta kekuatan sosial yang sangat militeristik, yang kadang ingin melanggar atau mengujinya, pada dasarnya, kesepakatan itu dihormati. Dan mungkin justru hal itulah yang mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. And probably prevented a third world war. But that was again not an achievement so much of law. Tapi itu, sekali lagi, bukanlah pencapaian dari sisi hukum, melainkan hasil dari kesepakatan politik yang didasarkan pada prinsip timbal balik. Usaha untuk menghindari perang yang bisa berakhir bencana bagi kedua pihak. Prinsip itu diuji dalam krisis rudal Kuba, ketika kedua pihak melihat yang lain melanggar batas penting. Amerika Serikat dianggap tidak menghormati hak menentukan nasib sendiri di Kuba, sementara Uni Soviet menantang posisi utama Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin. Dan hanya karena kedua pihak saat itu dipimpin oleh tokoh yang cukup bijaksana, Khrushchev dan John F. Kennedy, maka diplomasi yang dijalankan berusaha memulihkan kembali stabilitas dari sistem bipolar itu. The stability of bipolarity. Now, in the unipolar situation, sekarang, dalam situasi unipolar seperti yang Anda sebutkan, tidak ada lagi cara seperti di Potsdam atau Yalta untuk meredam perilaku negara-negara saingan yang kuat. Dengan naiknya pengaruh Tiongkok dan munculnya kembali Rusia sebagai negara yang ingin berperan sebagai aktor geopolitik, dunia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kalau ketiga negara itu tidak membuat semacam kesepakatan baru, kita mungkin akan terus melihat krisis-krisis muncul dari waktu ke waktu, dan hanya bisa berharap pada keberuntungan serta kepemimpinan yang bertanggung jawab agar krisis itu tidak berubah menjadi bencana. Dan itu jelas situasi yang sangat tidak stabil. Betul begitu. Indeed. Maksud saya begini, yang Anda jelaskan di sini adalah bahwa kekuatan hukum internasional untuk menahan dorongan terburuk yang mungkin dimiliki suatu masyarakat bergantung pada pengakuan bahwa pihak lain juga punya kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang setara. Jadi bukan hanya soal perlunya dunia multipolar atau keseimbangan kekuatan atau timbal balik. Yang dibutuhkan adalah pengakuan atas hal itu di setiap pihak yang terlibat. Kalau ada satu pihak yang merasa dirinya jauh lebih kuat dari yang lain, bahkan kalau kenyataannya tidak begitu, maka seluruh mekanisme pengendalian diri itu tidak akan berfungsi. Dan kalau tidak ada kerangka yang bisa memaksa mereka untuk berhenti, ya, kita akan menuju bencana. Jadi persepsi sebenarnya sangat-sangat penting dalam pembahasan ini. Ya, itulah yang saya khawatirkan. Menurut saya, Amerika Serikat salah langkah dalam memanfaatkan masa unipolaritasnya. Pertama, Biden mencoba mengalihkan fokus perang di Ukraina, bukan lagi soal Ukraina, tapi menjadi upaya untuk mengalahkan tantangan Rusia terhadap pengaruh tradisionalnya di perbatasan. Lalu Trump memperburuk keadaan dengan pernyataan kekuasaan yang sangat tidak bertanggung jawab dan sulit diprediksi, seolah dunia masih unipolar. Dia menjalankan apa yang saya sebut geopolitik yang delusional, berdasarkan pada kenyataan yang sebenarnya sudah tidak ada lagi, dan hanya berlangsung sebentar setelah runtuhnya Uni Soviet. Menurut saya, ilusi itu hancur ketika Rusia menyerang Ukraina pada tahun 2022, dan kemudian semakin runtuh ketika Amerika Serikat dan Eropa melindungi genosida yang dilakukan Israel pada tahun 2023 dan sesudahnya. 2023 and subsequently. And one further point that Satu hal lagi yang ingin saya tekankan untuk menjelaskan pendekatan yang saya maksud adalah ini bukan cuma soal menilai apakah suatu kebijakan luar negeri dijalankan dengan tanggung jawab atau tidak. Ini juga soal bagaimana kita punya pandangan yang rasional dan konsisten tentang kepentingan nasional. Salah satu kegagalan dari masa unipolaritas adalah ketika Amerika Serikat menginvestasikan begitu banyak sumber daya dalam militerisme dan kemampuan militer. Mereka membangun sekitar 750 pangkalan militer di luar negeri, yang biayanya sangat besar untuk dipertahankan, dan pada akhirnya justru menurunkan taraf hidup sebagian besar rakyat biasa di Amerika. Dengan kata lain,
Kebijakan geopolitik yang terlalu berlebihan dan berorientasi militer ini justru membuat negara itu sendiri menjadi miskin. Ini sangat berbeda dengan Tiongkok, yang juga mengalami peningkatan pesat dalam periode yang sama, tapi tanpa penekanan berlebihan pada militerisme, dan dengan fokus yang besar pada manfaat bersama. Greater emphasis on mutual benefits, in other words, on win-win relations. Dengan kata lain, mereka membangun hubungan saling menguntungkan dengan negara-negara asing yang lebih lemah, dengan membangun infrastruktur di negara-negara itu sebagai imbalan atas perluasan besar modal asing dari pihak Tiongkok. Mereka memang mengejar kepentingan sendiri, tapi melakukannya dengan cara yang lebih damai dan lebih bertanggung jawab. Diplomasi mereka juga mencerminkan hal itu. Mereka lebih cenderung mencari penyelesaian konflik secara damai, dan baru-baru ini misalnya, mereka mengusulkan agar konferensi non-proliferasi di PBB mempertimbangkan kesepakatan untuk tidak menggunakan senjata nuklir pertama kali. Saya yakin kekuatan NATO di Barat akan menolak usulan itu. Tapi hal ini menunjukkan perbedaan antara pendekatan militeristik terhadap geopolitik, dan kalau boleh saya sebut begitu, pendekatan ekonomistik terhadap geopolitik. Approach to geopolitics. This is very very important, and Ini sangat-sangat penting. Dan ini sejalan dengan apa yang tadi Anda katakan soal timbal balik. Karena sekarang kita berada di titik di mana hanya ada 2 negara pemilik senjata nuklir yang tidak punya kebijakan tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Amerika Serikat secara resmi tidak punya kebijakan itu. Dan Israel secara tidak resmi juga tidak punya. Karena secara resmi mereka tidak mengakui memiliki senjata nuklir. Tapi sekarang, itu bukan lagi rahasia umum. Itu sudah semacam rahasia yang diakui secara terbuka. Tapi mari kita kesampingkan dulu hal itu. Yang terjadi sekarang adalah, kita mulai melihat menguatnya suara-suara di Rusia, seperti dari Tuan Karaganov, yang berpendapat bahwa Rusia juga perlu menyingkirkan kebijakan tidak akan menggunakan terlebih dahulu, agar bisa menyeimbangkan posisi dengan Amerika Serikat dan kembali memberikan ancaman yang sepadan. Jadi kita bisa lihat bagaimana prinsip timbal balik muncul lagi. Dan hal itu juga terlihat dalam perang Iran, ketika Iran menyadari bahwa mereka bisa mengancam kepentingan Amerika Serikat, bahkan menyerang kepentingan Amerika dengan menargetkan proksinya, sekutunya di negara-negara Teluk, untuk membangun kembali hubungan timbal balik itu. Oh ya, ngomong-ngomong, dalam hukum internasional, khususnya hukum maritim, dulu ada yang disebut aturan 2 mil. Artinya, it's hang the Thorial Ducord as carried, Utes June, binds your cuff touring your string. It's the distance that a cannonball can fly. And funnily enough, we now see how Iran... Lucunya, sekarang kita bisa lihat bagaimana Iran bisa menembakkan rudal sejauh sekitar 300 km ke laut. Dan Angkatan Laut Amerika Serikat tampaknya tidak berani mendekat ke wilayah itu. Dan hal ini juga jadi alasan kenapa Iran sekarang bisa pada dasarnya menegaskan kendali dan kedaulatannya atas Selat Hormuz. Padahal, tentu saja itu tidak diakui dalam hukum internasional. Tapi yang kita lihat sekarang adalah kembalinya prinsip timbal balik dalam perkembangan beberapa tahun terakhir. Apakah Anda juga melihat hal seperti ini terjadi? Apakah ada contoh lain atau ada hal lain yang sedang berlangsung? Yes, I think there is one other important development. Ya, saya pikir ada satu perkembangan penting lainnya, yaitu dalam perang-perang anti-kolonial, termasuk saya akan memasukkan perang Vietnam ke dalam kategori itu. Pihak yang memiliki keunggulan militer justru kalah. Dan kita harus bertanya, kenapa pelajaran itu tidak diambil? Ada penurunan kemampuan untuk menang secara politik hanya dengan mengandalkan kekuatan militer, karena munculnya nasionalisme, mobilisasi rakyat, dan kesediaan mereka menanggung penderitaan besar. Semua itu membuat pihak yang melakukan intervensi atau pihak kolonial akhirnya kelelahan, dan sampai pada titik di mana mereka merasa tidak sepadan lagi untuk melanjutkan usaha semacam itu. This kind of enterprise. The reason it's difficult to stop that is Alasan kenapa hal itu sulit dihentikan adalah karena ada kepentingan bersama antara birokrasi yang sudah termiliterisasi dan sektor swasta, penjualan senjata yang tetap mendapat keuntungan,
entah pihakmu yang menang, atau pihak barat yang menang atau kalah. Keuntungannya tetap jalan terus. Jadi, ada dorongan untuk melebih-lebihkan ancaman fisik terhadap keamanan, dan itu menimbulkan kecenderungan untuk menyelesaikan konflik dengan cara-cara koersif, bukan lewat negosiasi damai. Sejak Perang Vietnam, saya sudah berpendapat bahwa Amerika Serikat akan lebih baik melayani kepentingan nasionalnya sendiri kalau bisa menyelaraskan pandangan strategisnya dengan kebijakan luar negerinya. Karena dengan militerisme yang berlebihan ini, Amerika justru melemahkan dirinya sendiri, merusak infrastruktur masyarakatnya, dan menurunkan taraf hidup setidaknya 75% warganya. Disinilah para sarjana Marxis biasanya berargumen bahwa struktur ekonomilah yang melakukan keduanya, yang mengeksploitasi tenaga kerja di dalam negeri dan juga mengeksploitasi penduduk di luar negeri. Struktur itulah yang kemudian menentukan bagaimana negara mengambil pendekatan-pendekatan tersebut. Tapi saya tidak ingin masuk ke arah itu. Mungkin lebih baik saya tanya soal hal lain, yaitu tentang timbal balik, yang menurut saya sangat penting seperti yang Anda tekankan. Perang Vietnam adalah contoh yang bagus, karena menurut pandangan saya, Amerika Serikat sebenarnya tidak kalah dalam perang itu. Hanya saja, tidak menang. Yang benar-benar kalah tentu saja Vietnam Selatan. Dan yang itu sudah pasti nggak akan mengulangi kesalahan yang sama, kan? Yang satunya lagi, ya sebenarnya cuma nggak menang saja. Tapi tahu kan, mereka pergi begitu saja. Mereka benar-benar pergi. Lagi-lagi kelompok seperti Epstein, kalau kita mau menyebutnya begitu, mereka tetap saja menghasilkan banyak uang, bahkan waktu itu. Dan sampai sekarang pun, orang-orang seperti ini masih terus dapat uang besar. Ini terus berlanjut. Jadi, dalam arti tertentu, kenyataan bahwa orang-orang yang memulai perang dan bertanggung jawab atasnya tidak menanggung akibat dari kekalahan itu adalah masalah besar. Dan John Dugard sebenarnya menyoroti hal ini. Dia kan seorang pakar hubungan internasional yang sangat terkenal dan juga bagian dari tim pengacara dalam kasus Afrika Selatan melawan Israel, ya. Nah, dia menunjukkan bahwa gagasan tentang tatanan dunia berbasis aturan internasional itu sebenarnya adalah semacam usulan tandingan atau konsep tandingan terhadap hukum internasional yang sesungguhnya. Sebuah usulan di mana Amerika Serikat atau Barat secara umum menempatkan diri di luar hukum itu sendiri dan berkata, kami yang menetapkan aturannya, bukan kami juga tunduk pada aturan itu. Dan hal seperti ini kemudian memungkinkan kelompok orang tertentu untuk membebaskan diri, seperti yang sering terjadi juga dalam hukum domestik. Membebaskan diri dari kewajiban hidup di bawah aturan yang sama dengan yang mereka terapkan pada orang lain. Ya, maksud saya, satu-satunya perbedaan saya dengan John Dugard, yang juga teman saya, dan pernah menjadi pelapor khusus untuk Palestina seperti saya, adalah soal ini memang dirancang seperti itu. Ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, dan ini bukan hasil evolusi dari sistem. Inilah sistemnya. Dan untuk menghindari hasil seperti itu, seharusnya ada konsep realisme politik yang sangat berbeda. Hypergepisme para elit bertakan luar negeri, yang beri nasihat tanpa intan to meet rakyat Yudhis Bukat. That are advising governments how to behave. So one other point about international law. Satu hal lagi soal hukum internasional adalah, bukan cuma negara-negara P5 ini tidak tunduk pada hukum internasional dalam konteks keamanan global, tapi mereka juga menggunakannya secara munafik sebagai alat kebijakan dan instrumen propaganda terhadap para rivalnya. Amerika Serikat dan negara-negara Barat misalnya, tidak ragu mengecam Rusia atas agresinya terhadap Ukraina. Tapi di saat yang sama, mereka justru melindungi Israel dari serangkaian tindakan agresi yang jauh lebih parah terkait perilakunya setelah serangan 7 Oktober, yang sendiri merupakan peristiwa mencurigakan karena berbagai alasan. Jadi, hukum internasional akhirnya bukan hanya menjadi sumber impunitas bagi pihak yang berkuasa, tapi juga alat propaganda untuk menyerang lawan-lawan mereka. To use against your rivals.
Yes, it does. Yes, it does. And it actually then Ya benar, delegitimizes the betul sekali. entire enterprise. Dan hal itu sebenarnya membuat seluruh sistemnya kehilangan legitimasi kan? Karena begitu kemunafikan itu terlihat jelas ya. Ketika orang Afrika mendengar para pemimpin Barat bilang bahwa ICC itu hanya ditujukan untuk orang Afrika dan orang seperti Milosevic, mereka akan berpikir, ya kenapa kami harus ikut di situ? Dan memang sudah lama ada perdebatan di antara negara-negara. Apakah sebaiknya mereka keluar saja dari ICC? Karena secara struktur dan praktiknya, lembaga itu sangat tidak adil dan justru berpihak pada yang kuat, bukan melindungi yang lemah. Menurut Anda, bagaimana masa depan sistem ini? Karena hukum internasional, seperti yang kita kenal sekarang, tentu punya akar yang sangat panjang, lebih dari 1.000, mungkin 2.000 tahun kalau ditelusuri. Tapi kalau kita bicara dalam konteks modern, biasanya kita mulai dari Hugo Grotius, kira-kira 400 tahun yang lalu ya, a commissipsi. Sebutannya, Avatia Mazdenberg Asindoperli untuk ini dorongan kekerasan di masyarakat global. Violent impulses of global society. Well, I think that's a fundamental challenge. Menurut saya, itu tantangan yang sangat mendasar. Dan menurut pandangan saya, hal itu bergantung pertama-tama pada upaya membangun ideologi realisme politik yang lebih memadai, serta memahami bahwa kita hidup di dunia yang sangat saling terhubung, yang sangat bergantung pada stabilitas dan perdamaian. Dan bahwa hal itu sebenarnya merupakan kepentingan utama bagi semua negara, termasuk negara-negara besar. Salah satu pelajaran yang saya kira tidak akan benar-benar diambil dari perang Iran adalah sejauh mana, seberapapun Amerika Serikat dan Israel bisa menghancurkan Iran, mereka tetap bisa kalah dalam perang itu. Dan yang dimaksud dengan kalah di sini adalah ketika mereka harus menanggung akibat buruk yang lebih besar daripada kehancuran yang mereka timbulkan sendiri. Meskipun kehancuran itu menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa, keunggulan militer didesain membuat pihak yang memiliki senjata lebih kuat menderita jauh lebih sedikit. So, in order to Jadi untuk memperbaiki hal ini, maksud saya, di satu sisi, kalau prinsip timbal balik kembali berlaku, kita bisa berharap itu justru akan memperkuat hukum internasional. Tapi di sisi lain, ada juga momen-momen dalam sejarah ketika kita punya kesempatan, mungkin bukan untuk benar-benar memulai dari nol, tapi untuk membangun struktur baru bagi masa depan. Tahun 1945 misalnya, sangat penting dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan tentu saja, ada kesalahan sejak lahir, cacat bawaan, dengan keberadaan 5 anggota tetap Dewan Keamanan, dan seterusnya. Alasannya bisa dimengerti, tapi tetap saja itu kesalahan sejak awal, dan dampaknya terus berlanjut sampai sekarang. Menurut Anda, apa solusi yang paling realistis untuk membangun struktur yang kita butuhkan, supaya bisa memperbaiki beberapa kelemahan yang selama ini membuat hukum internasional gagal benar-benar menahan dorongan kekerasan seperti ini? Well, I think the first step would be to... Menurut saya, langkah pertama adalah membangun pemahaman yang lebih beragam tentang realisme politik, yaitu tentang batas-batas kekuasaan dalam kondisi dunia saat ini. Kita tidak lagi hidup di abad ke-19, ketika negara kuat bisa mengejar ambisinya tanpa menanggung konsekuensi besar, kecuali kalau mereka salah perhitungan. Sekarang situasinya berbeda, tapi kita masih terjebak dalam konsensus ideologis yang sudah usang. Dan itu sangat sulit diubah. Saya paling memahami situasi di Amerika Serikat. Dan di sana pun sangat sulit bagi seorang realis politik yang berhati-hati untuk punya pengaruh di kalangan pembuat kebijakan luar negeri. Ada semacam pola pikir kelompok yang menyingkirkan keberagaman pandangan. Selama hal itu terus terjadi, ditambah dengan anggaran militer besar di masa damai yang membuat birokrasi bergantung pada manfaat atau persepsi manfaat dari kekuatan militer, kita akan terus melihat pendekatan tidak sehat terhadap prinsip timbal balik. Approach to reciprocity, because reciprocity is a matter of perception. Karena timbal balik itu bukan cuma soal persepsi, tapi juga soal bagaimana kita memahami situasi yang sebenarnya mendasarinya. Dan kalau persepsi itu dikendalikan oleh kepentingan diri yang sudah ketinggalan zaman, sistemnya akan terkunci
dan jadi kaku. Kita bisa lihat anggaran militer di banyak negara, terutama di negara-negara barat, terus meningkat, seolah-olah kemampuan militer adalah jaminan terbaik bagi keamanan nasional. Padahal, ilusi seperti itulah yang menjadi dasar pandangan klasik tentang realisme politik, yang beranggapan bahwa hukum tidak bisa berfungsi di ranah keamanan, kecuali ada kendali institusional yang terpusat dan benar-benar efektif atas sistem itu. Institutional control over the system. And that's what was not Dan itulah yang tidak boleh terjadi pada tahun 1945. Sebagian alasannya adalah pengalaman dengan Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Pertama, di mana beberapa aktor geopolitik waktu itu entah dikecualikan atau menolak untuk bergabung. Amerika Serikat misalnya, awalnya mendorong gagasan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, tapi kemudian mundur karena tidak ingin mempertaruhkan kebebasan kedaulatannya sendiri. Lalu Franklin Roosevelt, selama Perang Dunia Kedua, mengambil posisi bahwa lebih baik urusan geopolitik berada di dalam organisasi itu, bukan di luar. Dan tentu saja, kedua pendekatan itu tidak sepenuhnya sejalan dengan upaya membentuk kembali tatanan dunia yang lebih berorientasi pada perdamaian dan keadilan. Kamu tahu, ini memang topik yang sangat menarik untuk dibahas. You know, it's a highly fascinating discussion. Today, unfortunately, when a lot of Sayangnya hari ini, ketika banyak sejarawan melihat kembali masa antara Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka sering keliru dalam cara memahaminya. Mereka bilang ada orang-orang yang bersikap isolasionis, yang tidak mau bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa. Padahal tidak satu pun dari mereka yang menentang liga itu sebenarnya menganggap diri mereka isolasionis. Mereka melihat diri mereka sebagai kaum netralis. Kelompok yang sama juga mengatakan, kita tidak boleh ikut perang di Eropa. Kita harus menahan diri, kita harus tetap netral. Bagi mereka, Amerika Serikat yang netral, terutama terhadap urusan Eropa, itu sangat penting. Dan soal netralitas ini tentu saja merupakan gagasan tandingan terhadap upaya menciptakan semacam keseimbangan yang didasarkan pada realisme politik yang kuat. Pada pengakuan bahwa selama saya tidak punya musuh, saya aman. Jangan sampai kita menciptakan musuh, bahkan dengan pihak-pihak yang saling bertikai. Menurut Anda, kemana arah hal seperti itu akan berkembang? Karena di satu sisi, kita melihat ada kecenderungan untuk mundur. Misalnya, Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, sepenuhnya meninggalkan gagasan jangan jadikan Rusia sebagai musuh, dan beralih ke pandangan bahwa kita harus bisa secara kolektif mengancam Rusia agar tunduk. Jadi benar-benar berbalik arah. Tapi di sisi lain, sekarang kita juga melihat munculnya bentuk-bentuk netralitas yang berbeda. Misalnya, menurut saya, negara-negara Teluk saat ini sedang belajar bahwa menjadi sekutu Amerika Serikat tidak otomatis membuat mereka aman. Jadi mereka harus memastikan tidak ada ancaman terhadap Iran yang berasal dari wilayah mereka, sebagai langkah kehati-hatian politik. Menurut Anda, kemana arah perkembangan seperti itu akan bergerak? That kind of development going? Well, I don't have the Saya tidak punya kebijaksanaan atau wawasan untuk menebak bagaimana semua ini akan berkembang di masa depan. Seperti yang saya katakan tadi, dalam situasi sekarang, tampaknya ada semacam pola pikir kelompok yang tidak memberi ruang bagi netralitas dalam kerangka keamanan. Ya, dan hal itu dulu ditolak secara tegas oleh George W. Bush setelah serangan 11 September di Amerika Serikat, ketika dia menyatakan, kalian bersama kami atau melawan kami. Itu adalah pesan kepada pemerintah-pemerintah di seluruh dunia agar mereka mau bekerja sama dalam perang global melawan terorisme atau dianggap sebagai bagian dari pihak teroris yang menjadi musuh peradaban dan tatanan barat. Dan satu hal lain yang belum kita bahas adalah sejauh mana di dunia pasca kolonial, negara-negara barat masih berusaha mempertahankan posisi dominasinya terhadap bagian dunia lainnya atau sebagian besar dunia lainnya. Or most of the rest of the world, and that's why China is seen as such a. Dan itulah sebabnya Tiongkok dianggap sebagai ancaman besar, karena kehadirannya melemahkan keunggulan yang sebelumnya dimiliki negara-negara yang bekerja sama dengan Barat. Tiongkok melakukan hal-hal untuk negara-negara itu yang Barat tidak mampu atau tidak mau lakukan.
Jadi, sampai persoalan itu bisa diatasi, masa depan sikap netral akan sulit untuk dilihat dengan optimisme. Kalau kita lihat dari sisi Amerika Serikat, yang saya lebih kenal, Trump bisa saja dianggap bergerak ke arah kebijakan luar negeri yang lebih netral. Itu terlihat dari caranya melemahkan aliansi Atlantik, melewati Eropa, dan mencoba mencari apa yang saya anggap sebagai kesepakatan geopolitik besar dengan Tiongkok dan Rusia. With China and Russia, and that create. Dan hal itu menimbulkan semacam ketidakpastian, seperti yang disinggung dalam pidato Perdana Menteri Kanada di Forum Ekonomi Dunia. Dalam pidatonya, dia berbicara tentang apakah kita sedang melewati masa transisi, atau sebenarnya sedang menghadapi sebuah keterputusan. Tapi maksudnya bukan dalam arti sistemik, melainkan dalam konteks aliansi Atlantik Barat. Dia mengusulkan semacam koalisi tandingan dari negara-negara kekuatan menengah. Sojourneys Mrestenitz Batawurmetna meets Pemathot to Beredi Est. Itomosabil Kufpool and Smalltooth. For security management, so. I think that is very important. Saya rasa hal itu sangat penting, atau bahkan sangat mungkin, bahwa kita akan semakin sering melihat jenis diskusi seperti ini muncul sekarang. Tapi ada satu catatan dari saya, dan ini sebenarnya bukan soal hukum internasional, melainkan lebih tentang bagaimana sistem politik Amerika Serikat bekerja di dalam negeri. Beberapa tamu di kanal saya pernah menyampaikan hal ini. Sistem politik Amerika itu jauh lebih luas dari sekadar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di dalamnya juga ada kekuasaan yang misalnya dimiliki oleh CIA dan seluruh aparat intelijen. Termasuk juga kekuatan yang tanam dalam dunia lobi politik, yang berfungsi sebagai bisnis, sebagai sebuah sistem tersendiri. Itu mencakup kekuatan para oligarki Amerika Serikat yang bekerja lewat tren-tren seperti ini. Termasuk juga kekuatan yang sering kita sebut atau kadang disebut sebagai kompleks industri militer. Bagaimana uang dan kepentingan politik saling berhubungan. Jadi ini jauh lebih besar dari sekadar keputusan rasional beberapa orang di satu ruangan. Ini sebenarnya seperti mesin besar dengan roda dan gigi yang saling terhubung. Di dalam sistem itu, bahkan jabatan presiden pun sebenarnya hanya salah satu faktor yang relevan untuk diperhatikan. Menurut Anda, dengan cara kerja Amerika Serikat sekarang, di tahun 2026, apakah pergeseran menuju realisme politik seperti itu mungkin terjadi di tingkat politik seperti ini? Bahwa seluruh mesin itu akan mulai menilai ulang dirinya sendiri, dan cara kebijakan luar negeri seharusnya dijalankan. I would like to think optimistically about. Saya ingin melihat hal itu dengan optimis. Maksud saya memang berpikir bahwa Perang Irak, lebih dari situasi internasional manapun sejak Perang Vietnam, telah memunculkan pertanyaan-pertanyaan itu. Apa sebenarnya kepentingan sebuah negara seperti Amerika Serikat dalam sistem internasional, mengingat perkembangan teknologi baru, rantai pasokan yang saling terhubung, dan hal-hal yang membuat tatanan internasional yang lebih terpadu, justru bisa lebih menguntungkan kepentingan nasional dibandingkan tatanan yang saling bermusuhan secara geopolitik. Tapi apakah pandangan seperti itu bisa mendapat dukungan politik yang cukup untuk menjadi alternatif nyata? Itu masih belum bisa dipastikan. Maksud saya begini, setelah Perang Vietnam, muncul yang disebut Sindrom Vietnam, yang bertahan sampai Perang Irak pertama, perang yang dianggap berhasil dalam penggunaan kekuatan militer. Selama masa di antara kedua perang itu, ada pandangan bahwa masyarakat tidak akan mendukung petualangan militer yang tampak tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Mereka tidak ingin anak-anak mereka dikorbankan untuk tujuan yang tidak bermakna. Kalau dilihat sedang disebut sebagai pengertian klasik tentang pembelaan diri. What one might call classical notions of self-defense. Maybe let me just ask you also about how. Mungkin saya juga ingin bertanya, bagaimana Anda melihat perubahan yang saya rasa Anda juga saksikan sendiri antara tatanan dunia setelah tahun 45 dan kondisi sekarang?
kita sudah mengalami beberapa titik perubahan besar kan? Tahun 89 misalnya. Tapi ada juga yang bilang, keputusan Nixon soal standar emas atau berakhirnya sistem Bretton Woods yang terjadi lebih dulu punya dampak besar. Menurut penilaian Anda, sejak tahun 45, remade momen intermittent snimnot itu berubah ada menyesuaikan diri. Simthikna Ingroth, sister strength smothi, perubahan first noten. Go forward into the new changes. Well, I think what you pointed to. Menurut saya, seperti yang Anda sebutkan tadi, berakhirnya Perang Dingin sebenarnya adalah momen di mana pihak Barat yang menang bisa saja melakukan penyesuaian yang jauh lebih konstruktif. Misalnya, dengan menyingkirkan senjata nuklir, memperkuat kemampuan PBB dalam mengambil keputusan, membuatnya lebih demokratis, memberi majelis umum kekuasaan yang lebih besar, dan mengubah pandangan bahwa pendapat pengadilan ketika diminta oleh bagian-bagian dari sistem PBB hanya bersifat nasihat semata. Dengan kata lain, waktu itu ada kesempatan, menurut saya, untuk membuat hukum internasional jadi lebih kuat dan lebih sesuai dengan prinsip memperlakukan semua pihak secara setara. Bukan menjadikan hukum internasional sebagai alat kebijakan untuk melawan pihak yang dianggap musuh, atau sebagai tameng bagi pihak yang dianggap teman. Karena hal seperti itu justru merusak legitimasi hukum internasional itu sendiri. That really undermines its legitimacy. Now, there's one point I didn't make, which I think. Ada satu hal yang belum saya sampaikan, dan menurut saya ini penting dalam konteks ini. Meskipun hukum internasional seringkali tidak efektif terhadap pemerintah besar dan sekutu-sekutunya, Israel misalnya, yang merupakan sekutu Amerika Serikat, tetap saja hukum itu punya peran penting, bahkan ketika tidak ditegakkan. Perannya adalah untuk mendorong gerakan solidaritas di dalam masyarakat sipil. Karena, seperti istilah yang saya gunakan hari ini, ada jenis konflik kedua yang saya sebut perang legitimasi, yaitu tentang pihak mana yang secara konsisten. Dengan hukum internasional dan moralitas internasional. Dan hal itu terbukti sangat berperan dalam mengakhiri apartheid di Afrika Selatan, serta melahirkan sesuatu yang sebelumnya tak pernah dibayangkan siapapun di sana. Saya sendiri berada di sana beberapa minggu sebelum Nelson Mandela dibebaskan dari penjara. Saat itu saya seharusnya menjadi saksi dalam sebuah kasus internal yang melibatkan tokoh-tokoh politik kemerdekaan Namibia. Tapi tidak ada yang membayangkan bahwa Afrika Selatan bisa berubah tanpa perjuangan bersenjata. Mereka sama sekali tidak punya bayangan, apalagi harapan, bahwa para pemimpin apartheid itu suatu hari akan bangun dan berkata, kita akan lebih baik kalau punya demokrasi konstitusional. With a constitutional democracy and with Mandela as the leader. Dan dengan Mandela sebagai pemimpin, meskipun mereka menahannya di penjara selama 27 tahun, kita akan berusaha beroperasi di dunia, di mana masyarakat sipil digerakkan untuk mengisolasi dan memberikan berbagai bentuk hukuman simbolis, seperti boikot budaya, boikot olahraga, dan hal-hal lain yang penting bagi ketenangan masyarakat kulit putih maupun masyarakat Afrika yang mayoritas. Jadi, saya bertanya-tanya akhir-akhir ini, apa yang bisa menyelamatkan Israel dari nasib suram yang telah dipeluk oleh ideologi Zionis? Dan dalam konteks itu, saya pikir penting untuk membayangkan jalan yang damai, dan salah satunya tentu berkaitan dengan sikap netral. And one of them certainly has to do with neutrality. Maksud saya begini, pertanyaannya adalah, bagaimana cara menyelamatkan orang-orang yang tinggal di Palestina dan di Israel, atau dimanapun kita mau menyebut wilayah itu? Apakah Anda masih punya harapan untuk kawasan ini dalam situasi sekarang? Saya baru saja berbicara dengan seorang pengacara asal Amerika Serikat dan Israel, pemimpin gerakan untuk konstitusi federal bagi Israel dan Palestina. Dia yang mendorong gagasan itu dan berpendapat bahwa solusi dua negara sudah benar-benar tidak mungkin lagi.
argues that no, a two-state solution is definitely gone. I mean, it needs to be a one-state solution and equal. Maksud saya, solusinya harus satu negara. Satu negara yang setara untuk semua orang. Itu tentu saja berlawanan dengan proyek Zionis yang menginginkan negara dengan supremasi Yahudi, seperti yang terjadi di Israel saat ini. Selain itu, negara itu juga tidak punya konstitusi, tidak punya batas wilayah yang jelas. Tapi ya, jadi konsep tandingannya adalah solusi satu negara. Bahkan sekarang, bahkan setelah genosida, atau maksud saya genosidanya belum berakhir, masih terus berlangsung. Menurut Anda bagaimana? Apa yang mungkin bisa berhasil sekarang, setelah kita banyak belajar juga tentang kemunafikan proses Oslo dan hal-hal semacam itu? Well, I think it doesn't look. Menurut saya, hal itu memang kelihatannya tidak mungkin, tapi tetap terasa perlu. Karena itu, saya sering menyebutnya sebagai politik dari hal yang mustahil. Maksudnya, ini arah yang diinginkan oleh orang-orang yang berperi kemanusiaan dan peka secara politik, agar konflik ini bisa berkembang ke sana. Tapi, untuk saat ini, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Zionisme akan berubah sikap atau melepaskan dominasinya atas Israel. Selama Zionisme memang posisi itu dalam sistem politik dan didukung oleh mayoritas besar warga negara, rasanya sulit untuk mewujudkan perubahan dan perkembangan yang diharapkan itu. Desirable changes and developments. Itu artinya ideologi. Kita sama sekali belum sampai pada akhir dari ideologi, kan? Ideologi masih jadi faktor utama yang menentukan masa depan banyak sekali kelompok masyarakat. Yeah, and elites. Ya, dan para elit. Elit itu disosialisasikan ke dalam ideologi yang dominan, dan kendali korporasi atas media massa yang berpengaruh membuat kita semua agak rentan terhadap cuci otak. Karena kita terus-menerus terpapar upaya yang terkoordinasi untuk membuat kita berpikir dengan cara tertentu tentang apa yang nyata dan apa yang mungkin. Saya melihat ini secara langsung, dengan cukup dekat, di New York Times, media yang bisa dibilang saya tumbuh bersama. Halnya sama juga berlaku untuk The Economist atau media opini kuat lainnya. Frekstep makin staik cara didstegi domen. Too much from the dominant paradigm. No, and the brainwashing that then Dan cuci otak yang terjadi itu bukan karena mereka menanamkan keyakinan yang sepenuhnya salah, tapi karena mereka berhasil mendorong kamu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang tertentu. Bagi mereka, perbedaan antara perang agresi dan perang untuk membela diri adalah hal yang paling penting. Di ujung lainnya ya, ada bayi-bayi yang tewas. at the other end there's like dead babies. But Yeah, well, in the Iran war, you had the interesting. Dalam Perang Irak, ada perubahan menarik dari sesuatu yang jelas-jelas merupakan perang agresi. Perang agresi tanpa provokasi menjadi pembahasan di media arus utama sebagai perang pilihan. Saat itu muncul pembedaan antara perang pilihan dan perang yang dianggap perlu. Padahal, inti dari hukum dalam konteks keamanan bukanlah menjadikan perang sebagai urusan pilihan, tapi sebagai hak yang sangat terbatas. Maksudnya, hanya boleh dilakukan sebagai tanggapan terhadap serangan bersenjata sebelumnya. Jelas sekali bahwa wacana itu berfungsi melindungi orang Amerika. Dan saya rasa juga orang Eropa, dari pandangan bahwa ini sebenarnya adalah perang agresi. Jenis perang yang dulu diklaim oleh Amerika Serikat dan Barat sedang mereka lawan di Perang Dunia Kedua. Claimed to be fighting against in World War II. maybe a very last question about your Mungkin satu pertanyaan terakhir tentang harapan Anda terhadap perkembangan hukum internasional. Salah satu hal menarik dari tahun 45 adalah seperti yang kita tahu, Piagam PBB lewat perjanjian sebenarnya melarang perang. Kita bilang, kita nggak akan melakukan itu lagi. Dan dalam proses itu, kita bahkan mengganti nama yang dulu disebut hukum perang. Kita ubah namanya menjadi hukum humaniter internasional. Dan kita juga mengganti istilah perang di dalam kerangka hukum itu menjadi konflik bersenjata internasional atau konflik bersenjata non-internasional. Konflik bersenjata kan? Nggak ada lagi istilah perang. Di saat yang sama, kita tetap mempertahankan gagasan tentang kejahatan perang. Dan sekarang, Amerika Serikat mengganti nama Departemen Pertahanannya menjadi Departemen Perang, dan sebagainya.
Menurut Anda, apakah kita akan melihat kebangkitan kembali, bukan hanya hukum humaniter internasional, tapi juga hukum perang? Apakah kita akan mulai membingkai dunia internasional lagi sebagai sesuatu yang tentu saja juga mencakup perang internasional? Karena kita sudah memotong fiksi bahwa perang itu dilarang, padahal kenyataannya kita selalu mempertahankannya di lapangan, bukan? Menurut Anda, kemana arah bagian hukum internasional ini akan berkembang? This part of international law developing. Well, I'm at a loss to Ya sekali lagi, say that saya agak sulit mengatakan bahwa saya melihat ada gerakan yang benar-benar jelas ke arah itu. Mudah-mudahan sesuatu bisa terbentuk setelah kekacauan yang sedang terjadi sekarang. Dan setelah kepemimpinan yang begitu tidak bertanggung jawab dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropanya. Keterlibatan mereka, maksud saya, siapa yang menyangka bahwa negara-negara demokrasi liberal bisa ikut terlibat dalam genosida yang paling terang-terangan dalam sejarah? Isialkan di televisi sitcom salam. Cari cothian tumingkran o, kecoa-coam de o akhut, ithahan tistamhan. punitive to tell the truth. And the experience of Francesca Albanese Dan pengalaman Francesca Albanese, yang juga seorang pelapor khusus seperti saya dan John Dugard, dan seorang yang berani, sebenarnya tidak melakukan apapun selain menyampaikan kebenaran sebagaimana yang ia lihat. by the most powerful. Tapi dia justru dijatuhi sanksi oleh negara paling berkuasa di dunia karena hal itu. Important Ini jadi pelajaran penting yang mengingatkan kita bahwa ketika mengatakan kebenaran dianggap sebagai kejahatan, berarti sistemnya sedang bermasalah. Maksud saya ini, more than dan kasusnya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ini tentang cara pandang yang lebih luas, tentang bagaimana keamanan diartikan sebagai nilai peradaban dan sebagai bentuk dominasi atas bagian-bagian dunia yang lebih lemah, yang masih terus dieksploitasi, bahkan di masa pasca kolonial. exploitation in the post-colonial period. And the search for these rare earths supposedly Dan pencarian terhadap logam tanah jarang ini, katanya, adalah cara baru untuk membenarkan kebutuhan ekonomi dan keamanan demi mengejar tujuan yang sama seperti di masa kolonial dulu. Dan ketika Trump mengeluarkan ancaman terhadap Greenland, lalu langsung ke Meksiko dan Kuba, itu menunjukkan kemunduran yang tidak diimbangi dengan reaksi yang cukup kuat. Masih ada rasa takut yang melumpuhkan jenis kepemimpinan kreatif yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Bahkan negara-negara di selatan global pun pada dasarnya sudah dibuat gentar oleh gerakan dari pihak-pihak yang tampak memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Dan itulah yang sekarang disebut perang. Perang telah berubah menjadi upaya untuk mengendalikan sejarah lewat kehancuran dan perusakan. Dan bahkan ketika gagal dari sisi ekonomi, perang tetap terbukti menguntungkan, dan karena itu terus berlanjut. Jadi saya merasa kita sedang terjebak dalam perangkap besar. it persists. So I feel we're in a big trap. We are. It's not the Thucydides trap, it's a different Betul. kind of trap. Ini bukan jebakan Thucydides. Ini jenis jebakan yang berbeda, tapi tetap saja jebakan, dan kita harus mencari cara untuk keluar darinya. Saya sangat berterima kasih, Richard, atas waktu Anda dan atas penjelasan Anda tentang bagaimana memahami situasi ini. Bagi yang ingin mengikuti karya Anda, sebaiknya mereka mengunjungi situs Anda, richardfalk.org. Benar begitu? richardfalk.org, is that correct? I think so. WordPress, maybe. I don't. Saya rasa begitu. Mungkin WordPress, ya. Saya kurang tahu pasti. Saya memang kurang paham soal milik saya sendiri. Dan saya sarankan Transnational Media Service, atau TMS, tempat saya cukup sering menerbitkan tulisan. Menurut saya, itu platform yang bagus. Mereka memuat berbagai gagasan yang sejalan dengan upaya mencari kebijakan alternatif yang lebih baik. Dan itu bisa jadi cara yang baik juga buat kamu, Pascal, untuk menyampaikan pandangan yang netral. A neutrality perspective. I will certainly try Team to do Kuma that. Ports Disinfithwis, and Swermetnia Thusnana, TMS, Transnational Media Service. National media. Yes. Ladies Transnational. Service. Transnational media. Layanan media transnasional. Tautannya akan saya letakkan di kotak deskripsi di bawah ini. Dan dengan itu, Profesor Richard Falk, terima kasih atas waktu Anda hari ini. Thank you so much for your time today.
Thank you. Terima kasih, Pascal. Sekarang bisa bersama semua. Man senang suara. Terima kasih. Thank you.